karena anugerah-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
saatnya kami akan memuji, meninggikan Kau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Katakan setinggi-tingginya lah. Ayo bertepuk tangan buat Tuhan. Setinggi-tingginya lagi apa? Kasih Yesusku sedalam. Lebih dalam kasih Yesusku. Udah makan atau belum? Lebih semangat lagi ya. Oke, lebih semangat lagi ya. Mau kasih-kasih kita buat Tuhan ya. Bersama Tuhan, angkat tangannya. Kita mau terbang bersama Tuhan, mau? Oke. Jalan-jalan
siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biar apa yang disampaikan mereka boleh mengerti, menangkap, dan mereka boleh lakukan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga iman percaya mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menserahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk adik-adik sekalian. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang apa? Buah roh, penguasaan diri. Kalau kemarin Tante Doris sudah ngajarkan minggu
pertama, Om Henry sudah mengajarkan minggu kedua, dan ini Tante sampaikan buat adik-adik supaya kita semakin mengerti apa sih itu penguasaan diri. Nah, buah roh itu ada 9 karakter. Ada apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir apa? Penguasaan diri. Nah, adik-adik, penguasaan diri itu berarti kita harus menahan diri untuk tidak melakukan apa? Suatu keinginan. Ya, berarti penting nggak di dalam kehidupan kita ada penguasaan diri? Penting nggak? Sebagai anak-anak Tuhan penting nggak penguasaan diri itu? Penting ya adik-adik. Coba kita baca di 2 Timotius 4 ayat 5a. 2 Timotius 4 ayat 5a. Di situ dikatakan begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Makanya penguasaan diri ini sangat diperlukan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau adik-adik nggak ada penguasaan diri, kalau kita nggak punya penguasaan diri, maka tindakan kita tidak bisa terkontrol dengan baik. Akibatnya apa? Kita akan mengalami kegagalan atau kerugian. Kalau kita punya penguasaan diri, kita dapat berpikir dengan baik, kita dapat bersikap lebih tenang, dan kita bisa lebih berhati-hati. Penguasaan diri ini merupakan suatu fondasi untuk mengembangkan karakter kita dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, sikap emosional yang ada pada diri kita seringkali itu tidak terkendali ya. Sikap kita seringkali dalam keadaan emosi kita sulit untuk mengendalikan emosi kita. Karena kita kehilangan apa? Kehilangan akal sehat. Kita ngomong seenaknya dewe. Kalau lagi emosi ya, bisa keluar kata-kata yang tidak enak ya. Nah, sikap dan tindakan emosional ini jangan kita biarkan sampai apa? Berlarut-larut, tidak baik. Ini akan menimbulkan apa? Kerugian bahkan kehancuran. Penguasaan diri ini dapat dilatih dan dibangun melalui latihan dan sikap disiplin untuk menanamkan kebiasaan yang baik supaya itu di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, penguasaan diri ini akan menghindarkan kita dari tindakan yang cenderung apa? Membuat kita seringkali ceroboh. Ada nggak adik-adik di sini yang suka ceroboh? Hah? Seringkali ya kita ceroboh, naruh HP sembarangan, naruh apa segala sesuatu itu sembarangan, ditaruh di rumah, di ruang tamu segala sesuatu ya. Jadi penguasaan diri akan menghindarkan kita dari tindakan yang ceroboh. Makanya perlu adanya penguasaan diri. Karena dalam kehidupan kita sering cenderung melakukan sesuatu dengan spontan ya. Melakukan hal dengan tindakan yang kadang-kadang belum kita pikir kita sudah ucapkan. Ya, kalau kita lagi emosi itu bisa aja keluar dari mulut kita ya. Nah, adik-adik harus kita ingat, kita harus bisa menguasai diri kita dalam segala hal, termasuk apa? Pikiran kita. Coba di 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, maka segala perbuatan kita ini akan terarah ya, akan terarah dan akan terkontrol dengan baik. Kalau pikiran kita pikiran Kristus, maka semuanya akan terarah dengan baik, terkontrol dengan baik ya. Adik-adik, selanjutnya apalagi ucapan kita ya, perkataan kita. Di Amsal 21 ayat 23 dikatakan gini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, ia memelihara diri dari kesukaran. Nah, oleh sebab itu kita penting untuk mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ya. Yakobus itu mengibaratkan lidah itu seperti apa? Seperti api ya. Itu sebabnya api itu bisa membakar gunung yang bisa membakar hutan yang besar ya. Itu api itu kecil, tapi lama-lama dia bisa membesar, membakar hutan yang besar. Nah, dari perkataan kita itu bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Sebaliknya,
Kalau mungkin kita harus mengendalikan diri kita, ya sebaiknya kita pergunakan lidah kita untuk bisa menjadi berkat, bukan menjadi kutuk, ya. Lidah ini dikasih Tuhan buat menjadi berkat. Jangan ngomong orang yang membuat menjadi kutuk, ya adik-adik. Selanjutnya apa lagi? Mata. Mata, ya. Mata, kenapa mata? Karena mata adalah pelita bagi tubuh kita. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, jadi jika terang yang ada pada kita itu jadi gelap. Nah, apa adik-adik betapa gelapnya kegelapan itu? Kalau kita nggak bisa menguasai mata kita, maka kita akan mudah terjerumus di dalam dosa. Nah, ingat adik-adik, kita bisa sukses. Sebaliknya kita bisa hancur. Itu semua tergantung dari diri kita. Kita bisa nggak menguasai diri kita, ya? Semua itu tergantung kita. Bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan diri kita? Yang pertama kita harus apa? Mengontrol emosi kita. Ketika adik-adik salah, ya, mama papa kita menegur, ya. Dek, kamu jangan seperti ini nggak baik, ya. Memberi nasihat kepada kita. Apakah kita akan ngambek sama mama kita? Apakah kita marah-marah sama mama kita? Mama ini dari tadi cerewet. Aku nggak mau makan, aku nggak mau minum, nggak mau belajar, nggak mau segala macam, nggak mau mandi. Apakah seperti itu? Ya. Apakah adik-adik mau melakukan seperti itu? Kalau seperti itu aku nggak mau makan, nggak mau apa segala macam, ya. Ingat, itu hal yang tidak baik. Kita harus bisa ngontrol, kita harus ngontrol diri kita. Kita jadi anak yang baik, yang nurut sama mama papa kita, ya. Kalau kita punya roh penguasaan diri, maka Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri adalah seperti orang yang roboh temboknya. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri digambarkan seperti apa? Tembok yang roboh. Nah, pada zaman dulu, kota itu ada temboknya adik-adik. Contohnya kota apa? Kota Yeriko. Kota Yeriko itu ada temboknya, apalagi Yerusalem. Yerusalem juga ada temboknya. Kegunaannya untuk apa tembok itu? Tembok itu didirikan untuk mencegah terjadinya apa? Serangan dari musuh. Kalau tembok itu kuat, maka musuh itu nggak bisa masuk menyerang, ya. Maka sebaliknya, adik-adik, kalau tembok itu roboh, maka musuh akan mudah menyerang dari segala sisi, dari utara, timur, ya. Dia bisa serang, dia bisa menyerang dari segala sisi, sehingga dengan mudahnya akan hancur, ya. Biasanya ya adik-adik tahu enggak perumahan-perumahan yang mewah, perumahan-perumahan yang besar. Biasanya perumahan itu dikelilingi tembok-tembok yang tinggi, ya. Pernah lihat enggak perumahan-perumahan yang mewah? Itu pasti dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi, gerbang yang kalau kita masuk biasanya dijagai sama Pak Satpam. Enggak sembarang orang bisa masuk adik-adik. Untuk masuk dalam perumahan itu kita harus lapor dulu Pak Satpam. Pak, saya mau ketemu sama Pak ini. Ada keperluan apa? Aku butuh ini. Begitu ya. Kita mau masuk itu sulit. Kita harus masuk dulu, biasanya tanya satpam, baru keperluan apa baru boleh masuk, ya. Biasanya perumahan-perumahan yang besar itu ada penjaganya. Jadi di dalam kehidupan kita juga ya adik-adik, kalau kita nggak punya pengendalian diri, kita akan jauh dari Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Kita akan mudah hancur, kita akan mudah diserang iblis. Kita akan mudah roboh karena kita nggak punya kekuatan. Kita lemah, ya. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, semuanya belajar sejak dari kecil, ya. Kita belajar sejak dari kecil supaya setelah adik-adik besar dewasa nanti, nah, sudah bekerja, adik-adik sudah pelayanan, harus punya namanya apa? Penguasaan diri. Penting sekali dalam kehidupan kita punya penguasaan diri. Kalau dari kecil kita latih terus, kita punya penguasaan diri. Kelak kalian mau pelayanan, mau pekerjaan itu penting, ya. Kalau nggak punya penguasaan diri sangat berbahaya adik-adik, ya. Kalau nggak punya penguasaan diri, kita akan mudah menjadi orang yang iri hati sama teman kita. Dia jabatannya lebih bagus dari saya.
Akhirnya kita iri hati. Akhirnya kita mulai berpikir, oh tak pakai apa? Dukun-dukun. Pernah tahu enggak? Hah? Dukun-dukun itu apa itu? Kalau dibilang di Jawa. Guna-guna ya. Kalau ya jadi pakai itu karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri, iri hati. Ya, nggak boleh iri hati. Jadilah anak-anak yang takut Tuhan, mengandalkan Tuhan ya. Saling menjatuhkan ya. Kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, dia akan menjatuhkan temannya. Aku kok lebih hebat dari dia, tapi kok dia yang lebih tinggi jabatannya. Kita akan jadi seperti itu ya, adik-adik. Ingat, kalau adik-adik mau maju, adik-adik mau sukses, harus punya yang namanya penguasaan diri. Kalau di rumah mama belum selesai masak ya, kita sudah lapar. Apakah kita harus marah-marah sama mama kita? Apakah kita harus teriak-teriak sampai tetangga kita dengar? Jadi berkat enggak kita? Enggak, adik-adik, nanti dilihat. Wih, itu tetangga saya ribut dewe. Hah? Kenapa? Anaknya itu loh teriak-teriak. Minta apa? Minta makan, minta apa segala macam. Berontak sama orang tuanya. Baik apa enggak itu adik-adik? Tidak baik. Jadinya kita jadi omongan orang lain. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jadi kalau adik-adik dimanapun, kalau mama belum selesai masak, sabar menunggu. Nanti pasti mama selesai masak, semuanya bisa makan bersama-sama. Gak usah teriak-teriak, nah itu hal-hal yang tidak baik. Kita bisa menahan diri, sabar menunggu. Ada contoh dalam Alkitab yang tidak bisa menguasai dirinya, siapa aja adik-adik? Hawa, ya. Hawa ini dia melanggar firman Tuhan, dia keluar dari Taman Eden, hidupnya apa? Sengsara. Siapa lagi? Haman. Haman ini orang yang jahat, ya. Orang yang jahat, gak ada penguasaan diri, dia mati bersama keluarganya. Ada lagi siapa? Simson, ya. Simson ini apa? Dia mudah tergoda dengan wanita lain, dia hancur, lalu mati sengsara. Adik-adik, ada lagi siapa yang ingat? Daud. Ya, Daud sudah tahu ya, ada Batseba mandi. Dia datang, dia lihat, diintip-intip ya, nggak ditutup kayak gordennya, nggak ditutup pintunya. Dia tetap dia lihat, dia intip, wih cantik banget. Padahal itu istrinya siapa? Batseba, istrinya Uria. Ya. Orang Het, tapi dia tidak punya pengendalian diri. Dia mau loh, dia bawa Batseba, dia hampiri, dia bawa ke istana. Hancur keluarganya, karirnya. Tapi dia untungnya apa adik-adik? Dia mau bertobat. Nah, adik-adik ingat, makanya kita harus hati-hati, kita harus punya yang namanya penguasaan diri. Nah, kalau kita punya penguasaan diri, maka penguasaan diri itu akan ada selalu dalam kehidupan kita. Kita lihat di Amsal 16 ayat 32. Ayo, kita punya kesabaran dan penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32. Kita baca ya. Orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, dengan jelas ya adik, Alkitab menyatakan orang yang menguasai dirinya, dia punya kedudukan yang tinggi. Dia orang yang sabar ya. Dia orang yang sabar melebihi merebut kota. Jadi bukan hanya pahlawan tapi orang yang bisa merebut kota. Nah, kalau kita bisa menguasai diri kita, kita bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi berhasil. Nah, adik-adik ingat, segala sesuatu itu tergantung dari diri kita. Apakah kita mau jadi orang yang sabar? Apakah kita menjadi orang yang sukses? Kita bisa mengendalikan diri. Tanya sama diri kita sendiri. Jadi di sini dikatakan apa? Untuk kita bisa menjalani 9 buah roh ini, kita harus apa? Intim dengan Tuhan. Ya, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus berdoa, baca firman, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Coba kita lihat di Yohanes 15, di situ dikatakan begini ya. Begini, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, kita di dalam Tuhan, kadang-kadang
Masalah kadang kita aja bisa lemah, apalagi di luar Tuhan. Ya, ingat, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah itu setiap hari tanpa kita undang bisa datang. Ya, benar nggak? Kadang-kadang, nggak tak minta loh masalah itu datang. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, tiba-tiba kita disenggol sama motor orang. Bisa nggak terjadi itu? Bisa. Kita di perjalanan tiba-tiba, aku loh sudah benar, lampu merah aku berhenti. Tiba-tiba ada motor yang satu mepet, buru-buru disambar, kita kena ya. Bisa aja terjadi, kita nggak pernah tahu di jalan kita nanti terjadi apa. Makanya ketika kita mau melangkah berjalan, kita minta perlindungan dari Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari. Ya, ada orang aja bisa dia makan, dia bisa keselak loh. Dia bisa mati lagi makan, bener nggak? Pernah dengar nggak ketika lagi makan tiba-tiba dia bisa kena duri apa mati loh. Makan loh padahal enak-enak. Ya itu segala sesuatunya itu kita nggak pernah tahu. Kita minta Tuhan berkati makanan ini. Tuhan lindungi perjalananku ya, supaya aku bisa tiba dengan selamat dan kembali dengan selamat. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik harus mau dibentuk sama Tuhan. Harus mau apa? Buah roh itu bisa menjadi berkat dan dinikmati orang banyak ya. Orang-orang yang di sekeliling kita. Apakah buahmu itu manis? Atau apakah buahmu itu pahit? Atau buahmu itu asam? Nah, ayo adik-adik tanya pada diri sendiri. Yang tahu itu adik-adik. Apakah aku ini di rumah ini jadi anak yang gak mau ditemani sama tetangga? Nah, pertanyaan loh itu. Apakah aku ini di gereja jadi anak yang suka rusuhin teman-teman yang lain kalau mau ibadah atau apa? Itu semua tergantung kita. Mau gak kita ketika kita datang, kita mau datang sama Tuhan. Kita menghormati Tuhan ya. Jadilah anak-anak yang menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Apalagi sekarang sudah sekolah ya adik-adik. Apakah adik-adik di sekolah jadi berkat? Atau jadi batu sandungan buat teman-teman ketika lagi belajar digodai, digarai, nggak bisa belajar, nggak bisa fokus, akhirnya nilainya berantakan. Tahu nggak? Nilainya akhirnya dijelaskan guru kita nggak ngerti karena kita tidak memperhatikan. Yang salah siapa? Yang rugi siapa? Gurunya atau anaknya? Ya? Yang rugi siapa? Anaknya ya. Kita sudah dijelaskan tapi kita nggak ngerti. Karena kita tidak memperhatikan apa yang dikatakan guru. Harus bisa menguasai diri kita. Ya. Apakah hidup kita di dalam keluarga teristimewa, mama papa kita, di dalam lingkungan keluarga jadi berkat enggak? Jangan sampai di dalam rumah tukaran tok sama kakak, adik, mama, tidak ada apa? Damai sejahtera, tidak ada sukacita di dalam rumah. Jadi waduh, engkau ketemu kakakku tak jewer, ya. Engkau ketemu kakakku tak hantem. Yang ada di pikiran ini yang jahat, yang tidak baik. Diubah supaya kita semakin hari tidak membiasakan hal-hal yang tidak baik. Jadilah anak-anak yang mengasihi siapapun, teman kita, saudara kita, siapapun itu, jadilah anak-anak yang menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau dalam hidupan kita. Apakah buah kita manis? Apakah buah kita pahit, kecut? Apakah buah kita asam? Itu tergantung adik-adik. Mau enggak kita menjadi anak-anak yang baik? Mau enggak kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan? Kalau anak-anak Tuhan yang baik pasti kita punya kerinduan setiap bangun tidur, masih enggak kita baca Alkitab? Ada enggak? Yang terlebih kakak-kakak di sini yang sudah bisa baca Alkitab, mau enggak baca Alkitab di rumah, berdoa, enggak usah panjang-panjang. Terima kasih Tuhan sudah kasih aku nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan sudah kasih aku kesehatan. Dikasih dengan cuma-cuma, tidak dibeli loh adik-adik, gratis. Mau enggak lakukan itu? Tuhan enggak minta aneh-aneh loh sama kita. Tuhan minta kita setia sampai akhir ya. Setia sampai mati. Itu loh, supaya kita jadi anak-anak, enggak jadi anak-anak yang tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan diri, hidup kita jadi berantakan loh ya. Jadi kalau Tante melihat adik-adik saat ini, Tante sendiri seperti gini ya, Tante itu enggak hidup di dalam kehidupan seperti anak-anak, masuk sekolah minggu,
Karena tante besar di lingkungan yang di luar Tuhan. Karena tante besar dengan kakaknya mama, jadi tante tidak mengikuti sekolah minggu. Tante bersyukur bisa, loh ada di tempat ini. Tak pernah terpikirkan ya, bisa mengajarkan anak-anak sini. Aduh luar biasa Tuhan Yesus. Karena apa? Tante sendiri lo gak ikut sekolah minggu. Wow, tapi Tuhan itu, kalau Tuhan yang manggil, Tuhan yang ngangkat kalian semua. Tidak ada yang mustahil. Bella yang tante lihat pendiam, gak mustahil. Besok dia ada di tempat sini, gantiin tante ya. Jadi kita gak pernah tahu, itu rahasianya Tuhan. Yang penting kita mau setia dulu sama Tuhan. Kita mau bersandar dulu sama Tuhan. Kita mau percaya kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita dilindungi Tuhan. Pasti kita diberikan masa depan yang baik. Jangan pernah setengah-setengah ikut Tuhan. Kalau tante dulu mungkin gak mengenal dari kecil, gak tahu ke sekolah minggu, gak tahu melayani Tuhan, ya. Dulu kalau disuruh, ayo kamu sudah dewasa pun masih takut loh adik-adik. Tiba-tiba bisa berdiri di sini semua karena Tuhan. Semua bukan karena tante ada di, wow ini kok tiba-tiba, semua karena Tuhan. Ya, semua harus disyukuri, semua harus berjalan dengan Tuhan, harus percaya masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Nah, oke adik-adik, sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang baik? Kita harus bertanggung jawab, menguasai diri kita di tengah-tengah godaan dunia ini. Karena godaan itu banyak, ya. Godaan tadi apa? Mata, godaan apa segala macam itu bisa jadi dosa. Benar ya? Contohnya itu tadi, siapa? Daud. Siapa lagi? Banyak hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kuasai hati kita, pikiran kita, mata kita, supaya kita nggak mudah jatuh di dalam dosa. Nah, adik-adik, untuk menguasai semuanya itu, kita minta dari siapa pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita nggak mampu, kita sendiri. Kita ini siapa? Kita nggak mampu, kadang-kadang daging ini lemah ya. Kita mau pingin ke A, bisa berubah ke B, adik-adik ya. Aku kepingin ke sini, tiba-tiba bisa pindah ke sana ya. Kadang-kadang ada yang punya cita-cita, aku besok jadi dokter. Tiba-tiba bisa berubah loh, jadi gak jadi dokter, jadi apa? Jadi guru atau jadi apa ya? Itu bisa berubah, kita gak pernah tahu ya. Tante Doris mungkin dulu cita-citanya jadi pengacara ya tante ya. Tiba-tiba jadi pengajar, bisa jadi nanti besok dosen. Ya kita gak pernah tahu, Tuhan yang ngatur ya adik-adik. Jadi kita ini cuma berserah minta Tuhan yang terbaik. Yang penting kita menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita benar dulu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Yang dilihat Tuhan itu apa? Hati kita. Kita mau setia nggak sama Tuhan? Kita mau bergantung nggak sama Tuhan? Ketika kita ada masalah, Tuhan izinkan kita misalkan malas belajar. Salahnya siapa? Masa salahnya Tuhan nggak mau belajar terus nggak naik kelas? Salahnya siapa? Diri sendiri kan? Oh ternyata aku dulu itu malas. Main game aja di rumah. Disuruh mama belajar sampai bengok-bengok, mama sampai mulutnya sudah mau, mama ini loh mulutnya ini gak bisa menengai. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Akhirnya apa? Waduh, kita ngoceh aja sama orang tua. Kita rugi sendiri. Kita masa depan kita ini dibuang sia-sia karena waktu itu gak bisa diputar adik-adik. Ketika adik-adik kelas 3, nanti teman kita nanti kelas 4, bener gak? Kelas 5, wih kok tiba-tiba tante lihat, wih Dita sudah gede loh, Reta sudah besar loh. Kalian pernah tahu Reta sama Dita tuh dulu juga mengalami adik-adik semua kecil-kecil gini sudah melayani Tuhan. Sekarang sudah mau SMP, sudah bentar lagi, wah nggak terasa. Makanya jangan sia-siakan waktu buat Tuhan ya. Kita harus bertanggung jawab, kita harus punya penguasaan diri, kita harus punya hati buat Tuhan ya. Untuk bisa melakukan itu minta apa? Minta pertolongan dari Tuhan. Jadi di dunia ini tidak ada yang bersifat kekal ya. Ingat baik-baik, kita nggak di dunia ini sementara. Kalau kita masih diberi nafas, diberi kesehatan, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita Tuhan kasih kesempatan. Kita nggak pernah tahu, ada nggak yang tahu aku nanti mati besok atau lusa atau kapan, nggak ada yang tahu ya. Itu rahasianya Tuhan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Kalau kita ada waktu datang ke gereja, cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu dalam hidupmu. Supaya masa depanmu itu diatur Tuhan. Masa depanmu di tangan Tuhan.
Kalaupun Tante mengalami sulitan apapun yang hadapi, Tante menjalani bersama Tuhan. Apakah Tuhan hanya bisa menolong Tante? Tidak. Tuhan bisa menolong adik-adik semua di sini. Karena apa? Tuhan mendengar, Tuhan mengasihi adik-adik. Tante mau bersaksi sedikit ya. Bagaimana teman Tante itu ketika papanya keluar dari pekerjaan ya. Anaknya yang masih SD, masih kelas 2 atau 3, dia berdoa, Tuhan berikan papaku pekerjaan supaya bisa membayar uang sekolahku. Tuhan lama gak menjawab. Anaknya itu menjawab berdoa dengan segenap hati, dengan tulus. Tuhan melihat hatinya yang tulus, apa yang terjadi? Tidak lama dia berdoa hari Minggu, papanya dapat panggilan pekerjaan dalam minggu berjalan. Luar biasa enggak Tuhan Yesus? Luar biasa. Kalau Tuhan yang memanggil adik-adik semua, kalau adik-adik punya iman, berdoa buat mama papamu. Semua pekerjaan mamamu, papamu bekerja, lindungi Tuhan, disertai Tuhan, ya. Jangan cuma, pokoknya yang cari makan mama, yang cari makan papa, aku pokoknya makan netok, ya. Jangan ya, jadilah anak-anak yang mau mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita. Jangan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, ya. Adik-adik, kalau adik-adik dipakai Tuhan, siapapun di sini Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa adik-adik semua. Mungkin cita-citaku kepingin jadi ini loh, aku kepingin jadi ini. Kadang-kadang kita paksa mama papa kita, Ma aku mau jadi ini loh, aku kepingin jadi ini. Tapi mamamu bilang apa? Berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kamu pasti cita-citamu tercapai. Segala sesuatu minta pertolongan dari Tuhan. Yang penting kita punya apa tadi? Penguasaan diri. Jangan sekarepe dewe. Kalau jadi orang tua pun mama papa kita juga cuma minta mama papa kita berdoa loh sama Tuhan. Doain anak-anakku sehat, anak-anakku semua pinter, berhasil, betul? Apa salahnya adik-adik berdoa, papa, mamaku semuanya diberkati dalam pekerjaan, diberkati segala apa yang dikerjakan ya. Belajar supaya adik-adik semua bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk bisa melakukannya tadi minta pertolongan dari Tuhan ya. Semuanya ayo kita sama-sama mengejar yang sifatnya kekal, yaitu apa? Kayak Om Henry bilang kemarin, kita mengejar apa? Mahkota kehidupan. Bukan mahkota jadi putri Indonesia aja terima mahkota toh ya, tapi kita mahkota kehidupan. Mau? Angkat tangannya yang mau menerima mahkota kehidupan. Keselamatan dari Tuhan itu ya. Oke adik-adik, biarlah 9 buah roh ini ada di dalam hati kita. Kita semua tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita semua mau mengandalkan Tuhan. Lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kasih Sukacita ya. Sudah lama kita nggak nyanyi karena ini terakhir. Kita nyanyi Kasih Sukacita, Damai Sejahtera. Oke, ayo kakak-kakak semuanya. Kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyi bersama-sama. Tahu semua? Nyanyi semua ya. Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, apa? Penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus.
berikan tepuk tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mengajar kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki penguasaan diri. Kami rindu Tuhan, hari ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami yang menyaksikan ibadah di rumah, kami juga rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah dan kebaikan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Adik-adik,